ini ya teman-teman semua, kita sekarang masuk ke sistem siapan mesin. Setelah kemarin kita siap untuk konstruksi panel surya, jumlah panel surya, serta penyusunan panel, dan masuk ke sistem combiner. Nah sekarang kita akan masuk ke sistem distributor DC atau sistem mesin. Jadi dalam tahap perencanaan mesin kita juga harus tahu dulu kapasitas panel surya ini berapa, 70.000 WP. Nah tentunya kita harus memiliki kapasitas MPPT yang juga mampu mengcover panel surya dengan kapasitas 70.000 WP. Nah itu poin pertama. Sebelum masuk ke sistem MPPT, nah kita akan jelaskan dulu jalur dari combiner masuk ke distributor PV ya. Jadi ada di sebelah sana. Jadi ini teman-teman kita akan jelaskan sedikit. Oke, ini. Nah ini sedang kita proses untuk perakitan ya MCB. Jadi MCB ini berfungsi sebagai kontrol string dari panel surya yang masuk ke sistem MPPT. Nah ini kita bagi menjadi dua blok, yaitu blok sistem 192 volt dan blok sistem balance tiap bank baterai, yaitu di 48 volt. Nah ini ada yang atas ini 4 MPPT 48 volt 100 ampere, ini berfungsi sebagai balancing untuk sistem charging tiap bank baterai ya. Nah ini masuk ke ini blok ini. Jadi ini jalur dari bank-bank masing-masing baterai. Terus ini dari jalur panel surya. Terus nanti yang MCB bagian atas ini jalur dari combiner PV untuk string MPPT 196 volt. Nah, ini ke sistem 196 volt. Kita buat tiap MPPT menggunakan 2 MCB 2 pull ya ini. Jadi ini MPPT 1, MPPT 2, MPPT 3, MPPT 4. Karena di sini kita menggunakan 4 MPPT 196 volt 100 ampere. Nah, untuk pengabelan sendiri atau besarnya kabel kita juga harus perhitungkan. Nah, kemarin kita pakai kapasitas panel surya itu di angka 550 WP. Kita main 2 paralel. Nah, tiap PV itu memiliki arus kerja di 15 ampere. Jadi untuk 2 panel surya kita paralel, lah itu kurang lebih arus yang mengalir sebesar 30 ampere. Jadi untuk diameter kabel dari blok combiner yang masuk ke sistem ini, kita menggunakan kabel dengan ukuran 10 mili. Nah, kabel 10 mili itu untuk arus maksimumnya di angka 60 ampere. Sedangkan untuk arus kontinunya di angka setengahnya ya 30%. Jadi kita menggunakan kabel 10 mili sudah cukup untuk sistem 2 paralel. Seperti itu. Nah, ini untuk masing-masing MPPT ini pengkabelan juga harus kita perhitungkan besarnya diameter kabel karena di sini teraliri arus sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, ini kabel dari panel sama 10-an mili, terus output ke string baterai tentunya dia lebih besar. Nah, ini kita menggunakan kabel 2 kali 16 mili karena arusnya pasti kurang lebih di angka 80 ampere output dari MPPT ini yang charging si baterai. Jadi kita gunakan 2 kali 16 mili. Oke, ini untuk blok top balance tiap bank. Nah, terus untuk yang utama atau sistem charging MPPT yang utama ini. MPPT kita menggunakan Live 3 dengan kapasitas 100 ampere sistem 196 volt. Jadi kapasitas maksimum si MPPT ini mampu sampai dengan 19 kWp ya, atau 19.000 watt peak. Tapi tiap MPPT ini kita bebani dengan 32 piece panel surya. Kita main 8 seri 4 paralel.
Itu untuk 1 MPPT. Terus untuk pengabelan hampir sama ya, karena yang MPPT Live 3 ini memiliki tegangan kerja yang tinggi yaitu 196 volt, otomatis arusnya hampir sama walaupun watt outputnya akan lebih besar. Ini untuk sistem MPPT 196 volt ada 4 unit. Nah, terus sebelum masuk ke sistem baterai, kita akan jelaskan dulu di sini ada panel DC couple tiap bank baterai dan tiap beban. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada panel couple ya, couple bank baterai. Jadi nanti sistem baterai 196 volt kita buat 2 bank. Nanti di kanan kiri belakang panel ini. Nah, ini tiap masing-masing bank. Nah, ini bank sebelah kiri dan ini bank sebelah kanan. Terus yang ini adalah MCB load ke masing-masing inverter. Nah, di sini kita pakai 3 inverter dengan kapasitas 10.000 watt, 3 unit yaitu diangkat 30-an ribu watt, sistem 196 volt. Nah, terus yang bawah ini adalah MCB untuk jalur masing-masing MPPT Live 3 196 volt yang masuk ke load baterai. Oke, sampai di sini. Terus kita di sini ini nanti masuk ke string baterai ya, bank baterai. Nah, kita akan jelaskan sekarang masuk ke sistem baterai. Nah, baterai ini di sebelah samping sebenarnya cukup simpel, ini cuma kita persiapannya emang harus memperhitungkan banyak sistem. Ini kurang lebih dari persiapan sistem sampai perakitan perencanaan ini sudah menghabiskan waktu hampir 1 bulan untuk perencanaan. Karena ini memang kapasitasnya besar 70.000 WP, jadi benar-benar harus kita siapkan matang dari sistem panel, sistem konstruksi, sistem permesinan, harus benar-benar sudah fix. Nah, sekarang ini dari bank baterai, nanti bank baterai ada di sebelah kanan kiri. Ini kita ambil setengahnya dulu aja, nanti yang setengahnya ada di sebelah sana. Jadi ini tiap rak ini kita nanti pakai 6 baterai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini satu rak kita 6 baterai. Yang paling bawah kita kasih space 1 slot biar kedepannya ada penambahan baterai, sudah nggak bingung-bingung lagi untuk meletakkan baterai. Terus bagian untuk total baterai sendiri kita menggunakan baterai 48 volt 100 ampere lithium dengan jumlah 48 biji. Nah, setiap 1 biji baterai memiliki daya tampung 4,8 kWh. Tentunya dengan total baterai sebanyak 48 piece, dia memiliki daya tampung di 230 kWh. Seperti itu. Langsung ini nanti tiap 6 baterai kita paralel. Nah, untuk sistem pemararelannya ada di distributor baterai. Jadi kita juga buatkan distributor baterai. Ini ya, tiap bank baterai nanti sudah ada MCB sendiri-sendiri. Di sini juga kita tambahkan voltmeter DC untuk mengetahui tegangan tiap blok baterai. Nah, kita kasih seperti ini biar saat ada kendala ataupun mau bongkar lepas baterai itu cukup mudah ya, tinggal matikan MCB bisa langsung dilepas. Beda kalau kita jadikan satu, cukup kesusahan untuk mengganti salah satu baterai. Ini fungsi dari distributor baterai yang kita buat. Ini distributor baterai ini nanti ada 8 unit. Nah, untuk kabel sendiri, kabel distributor baterai mungkin dari belakang. Ya. Nah, ini. Oke, ini aja. Jadi untuk distributor baterai kita outputnya pakai kabel ukuran 16 mili. Nah, ini 16 mili ini terdiri dari 6 jalur ya. Tiap satu jalur kabel meluncur ke satu bank baterai. Nah, kita buat ini panjangnya ini juga kita perhitungkan. Jadi untuk panjang kabel ini kita buat sama biar nanti load arus kerja tiap baterai ini akan merata.
Beda lagi kalau kita buat tiap kabel ini menyesuaikan dengan jarak baterai ya. Tentunya baterai yang kabelnya paling pendek dia akan mengelot atau teraliri arus lebih besar. Ini kita buat kabel dengan panjang sama. Nah, terus di sini ada belakang ini ada PG-PG. Ini untuk output tiap nanti paralelnya teman-teman. Nah, jadi ini yang ini ujung sini masuk ke banks DC couple. Terus yang ujung sini masuk ini ujung-ujung ini masuk ke banks MPPT ya. Jadi berfungsi sebagai balance charging tiap bank. Nah, terus yang output sebelah nanti kita akan paralel atau kita akan serikan dengan bank sebelahnya. Nih, seri, yang sebelah sini juga seri, sebelah sana juga seri. Jadi kita main 4 seri baterai. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari distributor baterai. Jadi ini penyusunan juga kita perhitungkan. Nanti sebelah sini baterai, sebelah sini baterai. Untuk maintenance, perawatan bisa lewat tengah sini. Ngecek-ngecek cukup mudah. Untuk lepas-lepas MPPT juga cukup mudah ya. Misalkan ada kendala atau apa. Seperti itu. Oke, kita ke depan lagi. Nah, ini karena ukuran ruang di sana cuma 6 kali 7 meter, jadi mau nggak mau kita set sistem ini menyesuaikan kondisi ruang yang ada di sana. Dan ini kita set sistem di sini karena kita takutkan karena di sana itu di daerah pedalaman atau jauh ya dari kota-kota. Jika kita ada kekurangan kabel, nah cukup kesulitan untuk mencari di daerah Kalimantan. Nah, kita di sini set semua, kita pastikan dari kabel, dari konektor, dari semuanya sudah benar-benar komplit full set. Di sana kita tinggal rakit biar lebih cepat ya untuk instalasi. Nah, ini kapasitas 70.000 ini kurang lebih hasil produksi harian di angka 250 kWh. Nah, ini untuk kebutuhan atau untuk mensuplai 180 kepala keluarga yang selama ini kebutuhan beban di sana itu hanya mengandalkan genset. Nah, tentunya untuk operasional dari genset sendiri cukup mahal untuk biaya BBM-nya ya. Dan untuk genset pun dia cuma aktif sore sampai malam hari, dari jam 5 sampai jam 11 malam, hanya untuk penghantar tidur saja. Nah, untuk seterusnya cukup kesusahan untuk kelistrikan. Kita harapkan dengan PLTS terpusat ini kebutuhan warga selama 24 jam sudah mampu tercukupi. Walaupun tiap kepala keluarga hanya memiliki jatah kurang lebih 1 ampere atau di angka 200-an watt. Kurang dari kurang lebih 1,5 kWh per hari per kepala keluarga. Nah, kedepannya kita juga sudah perhitungkan untuk penambahan daya sistem PLTS ini sampai dengan 100 kWp. Oke, seperti ini dulu ya teman-teman untuk penjelasan dari sistem DC distributor PLTS terpusat kapasitas 70.000. Nah, besok kita akan lanjut jelaskan untuk sistem distributor AC dan sistem pembuatan inverter. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Bagus.